Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi di channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Hari ini IHSG-nya merah, sesuai ekspektasi kita ya. Walaupun merah bukan berarti ini waktunya downtrend ya, bukan. Saya berharap ini adalah koreksi sehat. Dan ini masih tengah minggu, masih baru hari Selasa ya. Harapan saya dalam beberapa waktu ke depan IHSG mungkin memang kalaupun ada koreksi tetap bisa rebound ya. Dan ini dalam kondisi yang uptrend, Jadi jangan terlalu khawatir. Nah, untuk itu makanya sebab itu di video ini saya mau buat saya akan share sedikit apa yang membedakan antara trader profesional atau bukan trader profesional. Saya tidak mau menyebut amatir di sini karena amatir itu banyak, luas sekali ya. Jadi yang mau saya garis bawahi di sini adalah trader profesional itu adalah seorang trader yang tahu apa yang harus dia lakukan ya. Dia lakukan dan dia sudah mapan lah istilahnya dalam dunia trading saham ini. Ya, saya akan bagikan. Ada beberapa hal yang harus dicermati. Ya, salah satunya yang pasti ya, yang membedakan antara seorang trader ini adalah seorang trader yang sudah mature lah ya, udah trading dengan baik, sudah stabil, udah established, sudah mapan, udah jalannya udah stabil. Itu adalah satu, dia tidak bergantung dari opini orang ya. Dia tidak dia mandiri, dia adalah seorang yang mandiri ya. Dia bisa melihat situasi dan dia bisa mengambil keputusan, dia bisa melihat dalam dia bisa menganalisa dan baik ya. Dia tidak sibuk mencari hal-hal yang contoh kayak seperti hari ini mau beli apa gitu, dia tanya sana sini, terus trading dengan gerusa-gerusu dan dengan ngawur gitu ya, enggak. Itu yang pertama yang mau saya bagikan. Jadi seorang trader profesional adalah seorang trader yang mandiri ya, tidak bergantung. Dan trader seorang yang profesional juga adalah seorang trader yang menganggap ini adalah satu pekerjaan. Setidaknya walaupun adalah usaha sampingan, tapi dia lakukan ini dengan serius. Dia tidak anggap ini sebagai suatu quote unquote main-main ya. Jadi saya selalu membiasakan teman-teman member semua, kita biasakan bahwa jangan menggunakan kosakata main saham gitu, kita hindari. Karena ini adalah kita mencari keuntungan, kita mencari profit di sini. Itu sebabnya kita harus bilang kita adalah sedang trading. Ini adalah pekerjaan. Ya. Kalau kita menganggap ini suatu hal yang serius, ya, kita nggak mungkin dong asal-asalan, ya kan? Kita setidaknya harus ada tugas yang harus kita lakukan, buat trading plan. Sebelum sampai trading plan, mungkin kita juga belajar dulu mengenal apakah itu fundamental, apakah itu teknikal, bagaimana cara menganalisa suatu perusahaan atau melihat suatu tren pergerakan melalui chart dan sebagainya. Itu adalah hal yang harus dilakukan. Kalau kita menganggap ini sebagai suatu hal yang serius, ya. Kalau kita menganggap ini dari awal cuma main-main saja, ya udah, ya main-main saja lah gitu loh. Jadi kalau mamanya hari ini untung, hari ini rugi, ya jangan pusing, jangan dibikin pusing, jangan dibuat galau. Kan main-main, ya kan? Sama aja seperti bedanya apa kalau ketika kita ke kasino. Ketika kita ke kasino, kalau dalam konteks main-main ya, anggap itu masuk kasino, keluar itu dalam kondisi menang atau kalah, kita happy, tetap happy. Karena apa? Main-main. Jadi kalau orang trading saham dan galau, sedih karena dia rugi, kita harus tanya konsep awalnya, sedang main atau bekerja? Kalau bekerja mungkin kita akan mensikapi dengan serius. Kalau galau, kita akan cari tahu bagaimana caranya supaya besok saya tidak rugi lagi. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghindari kerugian itu atau setidaknya bisa mengurangi resiko kerugian tersebut. Ya, itu. Ya, sudah. Jadi tidak menganggap ini sebagai suatu main-main. Kita ada tugas yang harus kita kerjakan. Dan trader yang
yang profesional, yang matang, yang dewasa adalah seorang trader yang punya mampu untuk berpikir positif dalam segala hal, atau setidaknya kita mengambil hikmah yang baik dari apapun itu, ya. Jadi karena apa? Karena seorang trader yang dewasa, ya, dia sudah tahu ketika dia buka posisi, ketika dia lakukan entry, dia sudah tahu bahwa ini dia berpotensi untuk mengalami kerugian. Dan dia sudah menghitung kerugian itu, dan ketika memang terjadi kerugian, dia bisa menerima dengan lapang dada, karena itu adalah resiko yang sudah diekspektasikan sama dia. Ya, itu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang trader yang profesional, yang dewasa. Lalu, ekspektasi yang lain selain berpotensi rugi adalah ekspektasi yang juga setiap kali trading belum tentu pasti untung. Nah, itu juga, ya. Jadi jangan harap setiap trading pasti untung. Kita harus antisipasi bahwa pedang itu bermata dua, ya. Kalau nggak untung ya pasti rugi gitu. Dan kita juga sudah harus tahu kalau setiap kali kita buka posisi belum tentu pasti untung. Jadi kita harus antisipasi kerugian itu sendiri, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah bisa memanage resiko, ya. Ini memanage resiko penting sekali seorang trader profesional untuk bisa memanage resiko. Tanpa kemampuan untuk manage resiko itu bahaya sekali. Kenapa penting untuk manage resiko? Contoh, ini harga batubara, harga saham batubara, emiten batubara berapa hari ini kan naik tinggi terus. Nah, kalau masih ada yang baru berpikir mau baru entry di saham atau emiten batubara ini, berarti hampir bisa dipastikan bahwa orang ini tidak memperhitungkan resikonya. Ya, tidak memperhitungkan resikonya, tidak mengkalkulasi bahwa ini sudah tinggi dan potensial untuk koreksi cukup besar. Lebih baik dia berpikir untuk invest di saham lain yang masih mempunyai potensi untuk naik, dan setidaknya resikonya lebih kecil. Itu yang paling penting. Resikonya lebih kecil dibandingkan masuk ke saham batubara. Jadi, tahu betul bahwa setiap kali pengambilan keputusan ada resikonya dan dia harus memanage resiko itu. Itu, ya. Dan seorang trader yang dewasa, dia harus punya trading system. Yang dimaksud trading system ini bukan ciptaan sendiri, bukan. Tapi trading system yang dimaksud di sini adalah dia memiliki patokan-patokan tertentu. Contoh, kapan dia harus taking profit dan kapan dia harus profit taking dan kapan harus cut loss, dan saham apa yang dia cari, yang seperti apa yang dia cari, ya itu penting sekali. Dia tahu apa yang dia lakukan, ya. Dia punya trading system. Tanpa trading system, that's it, bubar. Kenapa? Karena dia beli cuma buy impulsif doang, cuma beli dari omongan-omongan orang, dari gosip-gosip saja, dari pom-pom. Nah, itu udah bahaya, ya. Dan itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah harus penuh disiplin, ya. Trader yang dewasa itu penuh disiplin, dan ketika dia mengambil keputusan sudah tidak baperan lagi, harus dengan penuh kedewasaan dan kalau kepala dingin, ya. Mengambil keputusan dan kepala dingin. Dengan penuh disiplin. Karena apapun yang dia lakukan itu memang sudah yang harus dia lakukan, sudah terplanning sebelumnya. Itu, ya, punya trading system, jadi otomatis dia juga harus lakukan trading system itu dengan penuh disiplin. Tanpa itu, ya sama aja bohong. Jadi, penting sekali, ya. Kedisiplinan itu penting. Itu adalah behavior, adalah sesuatu yang kita ikuti dengan penuh kesadaran, dengan harus gitu, dan penuh komitmen. Tanpa komitmen saya rasa nggak bisa, karena kalau disiplin itu gampang diucapkan memang, tapi untuk laksanainnya, aduh, gawat banget itu. Contoh, kita waktunya taking profit kita punya trading system, kita bilang saya pokoknya 5% saya taking profit ya, atau 10% saya taking profit ya. Ketika mau taking profit, nanti connect lagi gimana? Ini gimana? Banyak pertimbangan yang akhirnya bias, dan akhirnya dia jadi greedy, mengarah jadi semakin greedy. Itu yang nggak bagus. Terus ketika harus cut loss juga,
nanti besok naik lagi deh, jangan ke atas dulu deh, ternyata makin dalam, malah di average down dengan babak belur tanpa perhitungan, akhir tambah dalam. Nah, itu yang akhirnya endingnya menjadi, berarti nggak profesional dong, berarti nggak dewasa dong seorang trader ini, gitu ya. Itu. Terus, selalu mau belajar, pasti itu. Seorang trader yang baik, trader yang dewasa, selalu tahu bahwa dia bukan yang hebat, dia bukan paling hebat, dan di atas segalanya, kita adalah seorang yang melakukan pembelajaran secara berkesinambungan di market. Kita nggak bisa mengungguli market tuh nggak bisa. Anggaplah, let's say lah, beberapa waktu ini hampir boleh dibilang prediksi kita terhadap pergerakan IHSG selalu tepat. Bukan berarti saya above market, saya bisa memprediksi pergerakan market, berarti saya sudah hebat gitu, bukan. Ya, kita harus selalu punya mindset bahwa apa yang terjadi di market kondisinya, walaupun prediksi kita tepat, tapi itu berdasarkan hasil analisa. Jadi bukan karena kita, oh tuh kan saya sudah tahu, berarti saya hebat gitu, bukan. Tapi karena, yes, history repeat, sejarah berulang, dan kita mempelajari itu berdasarkan chart, dan kita melihat, wah kalau kondisi begini, biasanya akan begini. Jadi bukan hebat kita. Jadi segala sesuatu terjadi karena memang sudah pernah terjadi sebelumnya, dan kita cuma melakukan analisa aja gitu loh. Bukan hebat kita, dan semua memang segala sesuatunya kembali ke market. Kebetulan saja pada waktu itu kita bisa membaca situasi dengan baik. Ya. Sama halnya seperti kita pergi berperang. Pergi berperang, seorang tentara atau seorang jenderal, dia punya panduan strategi militer. Dan strategi militer yang dia gunakan adalah strategi yang sudah dipelajari dan sudah dihitung dan sudah dibukukan oleh jenderal-jenderal sebelumnya. Nah, itu yang membedakan antara kita di Amerika ada sekolah militer namanya West Point ya. Saya yakin di sana itu bukan cuma sekedar penggemblengan fisik saja yang digembleng ketika masuk ke akademi militer seperti itu. Indonesia juga punya sama akademi militer, kepolisian dan TNI ya, semua juga punya, di seluruh dunia saya yakin juga punya. Masuk ke sana itu bukan cuma untuk supaya jadi kuat fisik. Penggemblengan fisik itu bukan di situ. Masuk ke sana akademi itu untuk menggembleng ini nih, mindset, otak, strategi yang mana dilakukan karena hasil studi bertahun-tahun sejarah militer, peperangan seluruh dunia kita pelajari. Sehingga ketika berperang, kira-kira walaupun medannya berbeda, beda kota, beda negara, tapi simulasi praktek strateginya bisa digunakan, diaplikasikan mirip-mirip. Nah, itu yang maksud saya. Bahwa kita itu tetap selamanya belajar. Karena apa? Walaupun kita dihadapkan dalam kondisi yang berbeda, tapi kita tetap bisa, kita masih tetap harus belajar, karena tidak ada medan yang benar-benar sama, ya, tidak ada yang situasi yang benar-benar sama. Sejarah memang berulang, tapi kayak contoh tahun 2008 krisisnya berbeda sama tahun 2020 kemarin. Yang satu krisis subprime mortgage, yang satu krisisnya COVID-19, berbeda sekali, impact-nya berbeda. Yang mana COVID-19 melanda seluruh dunia, ekonomi kolaps seluruh dunia. Waktu subprime mortgage tidak, yang kolaps cuma di Lehman Brothers di Amerika saja, di Wall Street saja yang kolaps. Yang China fine-fine saja. Walaupun mungkin ada efek domino, tapi efek dominonya berbeda. Tidak seperti COVID-19 yang memaksa ekonomi dunia harus tutup. Beda. Nah, itu sebab saya bilang, beda krisis, beda penanganan, dan beda kondisi yang kita harus cermati, kita lakukan. Itu sebabnya kita selalu belajar. Ya, kita harus selalu belajar. Dan trader yang dewasa harus bisa menahan emosinya, harus bisa mengendalikan emosinya. Emosinya harus terkontrol, itu yang penting. Jadi kita harus tetap berkepala dingin, harus ambil keputusan dengan tenang, ya, nggak baperan dan nggak galau, nggak mutung, pokoknya harus tenang. Segala sesuatu harus terplanning, ya, itu. Dan terakhir, trader yang dewasa, trader yang profesional adalah trader yang tahu kapan dia harus ada di dalam dan kapan dia harus keluar. Ya,
tidak perlu tiap hari kita harus trading, tapi ketika ada waktu-waktu dia harus keluar, dia harus tahu, harus stay out dari market dulu untuk sementara waktu, karena di dalam sudah nggak rasional lagi, sudah irasional. Apa yang terjadi di dalam itu sudah nggak karu-karuan. Contoh, bukan cuma sekedar aksi jual, tapi aksi beli pun itu juga nggak rasional. Salah satu hal yang Warren Buffett selalu saya kutip dan saya selalu sampaikan adalah yang paling gampang dipelajari, tapi paling gampang diucapkan dan paling susah dipelajari, yaitu serakahlah ketika orang takut dan takutlah ketika orang serakah. Contoh kayak beberapa hari kemarin. Kenapa saya bisa bilang, oh hari ini market bakal merah nih? Kenapa? Karena saya sudah lihat, ini sudah nggak rasional. Orang naiknya udah gitu, kayak gitu. Mending jauh-jauh dulu deh. Saya berharap ini merah, saya berharap ini merah. Karena apa? Dengan merah, itu market tuh akan cooling down, akan tenang. Nafsu beli, nafsu jual nggak penuh dengan impulsif lagi. Nah, makanya saya bilang, oh kayak udah naik tinggi nih, harusnya koreksi gitu. Itu saya bilang, bukan berarti kita adalah seorang ahli nujum yang bisa prediksi pergerakan market dengan presisi. Bukan, tapi kita mempelajari psikologi market yang ada di situ juga. Kalau segala sesuatu yang sudah naik tinggi, pasti akan ada koreksi. Atau sama juga ketika sesuatu yang sudah koreksi terlalu dalam, pasti akan rebound. Itu hukum alam, itu udah nature-nya di trading, dunia trader ini, ya. Oke, itu insight, itu share saya hari ini, ya. Dan sekarang kita akan masuk ke market review. Kita akan lihat seperti apa sih pergerakan market di hari ini dan apa yang kita harus antisipasi ke depan untuk perdagangan besok. Ini dia composite. Composite koreksinya wajar, sehat sekali saya melihat, karena apa, dia masih ada dia tidak buat lower low dan pada dasarnya trennya memang masih atas. Selama saya bilang kalau IHSG selama masih ada di level di atas level 62, 63 ini, saya rasa masih fine-fine aja ya. Dia baru mulai mengkhawatirkan jika dia di bawah low candle kemarin. Kemarin low-nya ada di 6235. Nah, kalau IHSG besok turun di bawah 6235, wah itu berarti waktunya koreksi dulu. Dan kalau sampai harus koreksi, bottoming-nya dia ke 6144. Harapan saya 6144 bisa nahan. Sekaligus menutup gap yang ada di sini ya. Nih, nutup gap yang di sini. Tuh dia. Jadi harapan saya sih dia mantul di area support ini, terus kemudian dia bisa rebound lagi. Nggak usah cepat-cepat nutup gap dulu, karena momentumnya kelihatan juga masih bagus ya. Walaupun saya berharap juga kalau bisa segera nutup dan segera naiknya tanpa beban ya. Oke, itu composite kita, dan hari ini composite kita masih bukan net buy loh, keren banget ya, 967,4 triliun, miliar, sorry. 967,4 miliar dan transaksinya hari ini 15,6 triliun. Naik lagi transaksinya ya, wow, luar biasa keren dengan volume yang sangat tinggi. Coba kita cek LQ45-nya. Mirip sekali ya, mirip sekali. Nampak sekali kalau memang pergerakannya di kondisi saat ini, pergerakannya berarti pergerakan dari blue chip ya, sebagai misalnya Kompas 100 juga sama. Berarti masih inline semua, masih inline. Jadi sekarang kita fokus di saham-saham emiten-emiten yang kondisinya ya masih punya market cap lah, pemegang market cap. Jadi lebih mudah untuk kita mengetahui, karena market arahnya lagi naik, jadi kita ngikutin aja yang lagi naik. Contoh, sekarang kita masuk coba sektoralnya, sektoral IDX Basic. Nah, setelah naik, dia koreksi. Ya. Seperti saya bilang, biasa itu udah kayak gini ya. Nah, besok harapan saya dia segera rebound lagi ya. Cermati sektor basic untuk pantulannya, reboundnya ya. Terus consumer cyclicals tertahan di level support, harapan saya ini bisa mantul balik lagi, besok bisa rebound lagi ya, tertahan di selendang. Ini sudah disupport juga, menarik. Energi, nah energi ini ya kalau udah candle kayak begini tuh udah ada, hati-hati, ini candle rawan koreksi udah kayak gini nih. Tuh tembak ke langit udah modelnya ya. Finance, sektor finance persis mirip banget sama IHSG. Dari kalau saya lihat saat ini ngedrive-nya IHSG masih akan positif.
Sektor finance saya bilang buy on weakness. Jadi ketika dia koreksi, manfaatkan untuk tambah porsi atau beli waktu dia koreksi, ya. Healthcare udah jebol, support. Nah, ini jauh-jauh dulu dari sektor ini. Berarti kalau yang kemarin belanja gimana? Ya cut loss. Kalau dia udah memang sudah minta cut loss, ya harus cut loss. Disiplin. Ingat ya, harus disiplin. Sektor industri mulai tertahan, walaupun saya lihat dia tertahannya masih berharap selendang bisa ngejar naik. Jadi kalau mau beli tunggu dekat-dekat selendang, candlenya dekat selendang, dan ketika itu dia mantul, silakan untuk beli lagi. Kalau saat ini saya lihat dia masih konsolidasi dulu deh. Infrastruktur, wah kemarin padahal kita kode infrastruktur ya, tapi hari ini malah dia bikin koreksi. Tapi it's okay, dia tertahan kok. Tertahan di selendang. Support juga, ini ada support yang kita gambarkan dan dia masih relevan sekali, masih pergerakannya masih dalam channeling ini yang uptrend, garis trend line yang masih uptrend ini. Harapan saya ini waktunya untuk buy on weakness malah. Siap-siap untuk beli lagi di sini ya, untuk lanjut lagi. Consumer on cyclicals sempat breakout tapi nggak bikin galau, dia bikin galau, nggak apa-apa. Harapan saya bisa lanjut lagi. Sektor properti ini tertahan di V-line ya. Ini buy on weakness kalau saya bilang, ini kesempatan untuk buy on weakness malah. Trennya masih bagus banget. Kalau lihat weekly-nya masih oke banget. Jadi silakan. Yang sudah punya boleh hold nggak? Boleh. Ya, yang sudah punya boleh hold. Sektor tekno bikin lower low lagi ya. Hati-hati ya. Ini iris tipis-tipis namanya. Turun tapi kelihatannya sideways tapi dia pelan turun ya. Bahaya ini sektor ini. Terus transportasi sideways. Wah, ini tertahan level support. Spekulatif buy selama dia masih ada di atas selendang, begitu dia jebol di bawah selendang, silakan cut loss. Oke, itu dulu video kita yang kita buat. Semoga apa yang kita bagikan, sharingkan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa untuk bikin trading plan-nya, itu yang membedakan antara Bapak Ibu adalah seorang trader profesional apa bukan. Oke, happy cuan semuanya, stay safe, stay healthy, and God bless. See you tomorrow.